Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Tentu kabar baik dan sehat. Anak-anak, hari ini kita belajar muatan PPKN. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak harus siapkan buku pena 3A dan buku paket tema 2 serta buku tulis muatan PPKN, dan jangan lupa alat tulisnya. Oke, anak-anak sudah siap semuanya? Ayo, kalau sudah siap, kita memulai pembelajaran kita. Kita awali dengan berdoa. Anak-anak harus ingat ya, setiap kali kalau mau melakukan kegiatan harus berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ya, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Dapat menyebutkan keberagaman sifat-sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang kedua, dapat memeragakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Anak-anak, keberagaman sifat individu anggota keluarga di rumah. Sifat. Apa itu sifat? Sifat adalah karakter. Ya, ingat anak-anak, apa itu sifat? Sifat adalah karakter. Individu. Apa itu individu? Individu itu adalah pribadi atau seseorang. Jadi, pengertian dari sifat individu adalah karakter seseorang atau karakter orang. Contohnya, ya, contoh karakter nih. Periang. Nah, keras kepala itu juga karakter. Terus pendiam, ada yang pendiam ya, ada juga yang periang, ada yang pemalu, ada yang tegas, dan macam-macam karakter orang-orang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti menemukan berbagai keberagaman dari setiap anggota keluarga. Contoh keberagaman anggota keluarga adalah keberagaman sifat. Contoh keluarga Dedi. Dedi dan adiknya memiliki sifat yang sama, yaitu sifatnya sifat periang dan lucu. Nah, berbeda dengan ibunya. Nah, ibu Dedi memiliki sifat lembut, penyayang, dan sabar. Nah, apakah sama sifatnya dengan ayahnya? Tidak, ayahnya memiliki sifat berbeda lagi. Nah, ayah Dedi memiliki sifat tegas, tetapi penyayang. Nah, semua anggota keluarga sebaiknya saling memahami dan menghargai setiap perbedaan sifat anggota keluarga. Nah, dengan adanya keberagaman, kita dapat belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Sekarang keberagaman sifat-sifat teman-teman di sekolah. Kita sudah pelajari keberagaman sifat dari setiap anggota keluarga di rumah. Selain di rumah, kita juga dapat menemukan keberagaman sifat dari teman-teman di sekolah. Ada teman yang sifatnya sama dan ada juga yang berbeda. Kita sebaiknya menerapkan sikap toleransi terhadap setiap perbedaan tersebut.
Toleransi merupakan sikap menghargai setiap perbedaan yang ada. Dengan bertoleransi, suasana belajar di kelas akan menjadi nyaman dan menyenangkan. Proses belajar pun berjalan lancar dan tertib. Kita sebaiknya tetap berteman baik dengan semua teman di kelas tanpa berbeda-beda. Selanjutnya, pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Banyak nilai-nilai luhur dalam sila kedua Pancasila yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dengan berbuat baik dan bersikap baik kepada orang lain. Kehidupan akan terasa damai dan menyenangkan jika kita bersifat baik kepada sesama. Perbuatan baik yang kita lakukan akan membuat orang lain merasa dihormati dan dihargai. Yang terakhir, keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda satu sama lain. Misalnya, sifat orang yang kita temui di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar. Di pembelajaran awal, kita sudah mempelajari keberagaman sifat dari orang-orang yang kita temui di rumah dan di sekolah. Sekarang kita akan melihat keberagaman dari orang-orang yang tinggal di lingkungan masyarakat sekitar kita. Sebagai anggota masyarakat yang baik, kita sebaiknya memiliki rasa toleransi dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Dengan keberagaman kita belajar untuk menghargai dan menghormati perbedaan. Sifat yang dimiliki satu sama lain. Baiklah anak-anak, sudah cukup jelas ya pembelajaran kita hari ini. Tugas anak-anak di buku Bu Pena 3A halaman 141 nomor 1 sampai 5. Tidak usah dikirim ya nak ya. Nah, dan tugas di buku paket tema 2 sub tema 2 halaman 100 nomor 1 sampai nomor 5. Ditulis di buku tulis muatan PPKN. Lalu dipoto dan dikirimkan. Anak-anak sudah paham ya semuanya? Baiklah anak-anak, kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa bersama. Kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bapak Ibu, selamat belajar buat anak-anak, selamat bertugas buat Bapak Ibu.